Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman sudah mendengarkan materi sebelumnya, kan walaupun itu di YouTube ya. Kalau yang kemarin nggak bisa hadir secara online, ya, secara langsung. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendengarkan materi sebelumnya, dan itu juga nggak mungkin saya akan ulangi lagi, maka akan ada mislink, ya. Kita sulit untuk nyambungnya, ya, karena sesuatu yang sifatnya seri, kalau seri sebelumnya nggak kita dengarkan atau kita tonton, maka otak kita tidak sulit untuk menggabungkan atau untuk menyambung sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Bapak sekalian, saya langsung aja buka materi untuk malam hari ini, ya, dan mudah-mudahan bisa tuntas dengan baik, ya. Saya langsung materi yang nilai yang ketiga. Bapak sekalian, saya harapkan teman-teman semuanya masih ingat, ya, materi sebelumnya bahwa ada 4 nilai fundamental di bisnis MB yang itu bisa mengantarkan bisnis MB mencapai puncak kesuksesan, ya, hingga 66 tahun saat ini, dan juga dengan nilai fundamental itu ketika kita sebagai ABO, ya, sebagai mitra bisnis MB kita menjalankannya, maka kita juga akan mudah untuk mencapai kesuksesan yang sama. Bapak sekalian masih ingat yang pertama adalah freedom, ya. Kemudian yang kedua adalah family, dan yang ketiga adalah hope, ya. Hope atau harapan. Bapak sekalian, saya sering memakai referensi negara tetangga Malaysia karena memang tetangga kita ini mempunyai reputasi, mempunyai apa namanya kesuksesan yang luar biasa di bisnis MB. Dan ketika kita menawarkan bisnis MW di sana saat ini tidak terlalu sulit seperti di Indonesia yang masih ada yang berpikiran kurang baik, ya, dan sebagainya. Salah satu di antara referensi saya yang terkait dengan hope atau terkait dengan harapan adalah eh, Kim Lin Sun, ya, yaitu apa namanya founder Crown Ambassador pertama di Malaysia yang hanya duduk di kelas 2. Dan kemudian yang kedua itu adalah Chan Lee Sin, ya. Beliau seorang wanita yang dulu beliau gabung di MW, tujuan utamanya hanya untuk menambah uang belanja. Ya, waktu itu beliau masih kontrak di rumah kontrakan yang kecil, ya. Kemudian beliau gabung MW, ada yang menawari, dan cita-citanya atau dreamnya hanya sekedar untuk apa namanya sekedar untuk menambah uang belanja, ya. Tapi ternyata kemudian orang yang tidak terlalu punya harapan terlalu tinggi itu kemudian berhasil menjadi founder Crown Ambassador, di mana kalau dulu beli jajan itu begitu sangat berpikir, ya, sangat sulit. Sekarang untuk beli rumah itu seperti beli jajan, ya, karena uangnya berlimpah ruah. Jadi kalau ingin beli rumah dilihat, ya, kemudian dilihat dalamnya, dilihat depan halaman karangannya, ya. Terus kemudian harganya ditawarkan, deal, kemudian langsung dibayar cash. Itu Chan Lin Sin yang sangat terkenal. Baik sekalian, sebelumnya saya apa namanya kita putarkan video yang kemarin saya sampaikan tentang bahwa bisnis MW adalah bisnis yang fantastik, ya, yaitu seorang front ambassador yang videonya sangat singkat, ya. Dan ini Bapak sekalian, saya pada saat itu beliau ada di mana itu, ada di recognition-nya ada di World Trade Center, ya, World Trade Center Malaysia.
Kalau World Trade Center Malaysia ini adalah World Trade Center terbesar se-Asia Tenggara. Sangat megah. Ya, waktu saya datang ke sana ada acara eh, dengan apa namanya pemilik MW, ya. Di situ eh, diamond aja itu seperti kacang, ya. Itu jumlahnya diamond itu luar biasa banyaknya, ya. Kalau platinum apalagi, ya. Itu malah tidak apa namanya nggak terhitung jumlahnya. Baik sekalian, ini saya ternyata ini ketika saya ini mau saya klik nggak bisa, ya. Sebentar saya apa namanya saya buka dari sini, saya buka sebentar. eh ini, ya. This Amway business is fantastic for those people who wanted to achieve something extraordinary in life. You must believe you can change your life and be your own boss. Kalau Anda nak cuba dan mampu cuba, belajar, bekerja kuat dan berubah, pintu kejayaan selalu terbuka. 伙伴们，让我们一起成为 superstar， 好不好？Yang masih ada impian boleh tak? Go, go, go. Yes. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. eh itu tadi sekitar 1,5 menit, ya. Dan begitu luar biasanya acara itu dilaksanakan di World Trade Center Malaysia. Dan saya harapkan teman-teman sering untuk mencari recognition, ya, di apa namanya di YouTube, ya, baik itu dari Indonesia maupun terutama dari Malaysia atau dari berbagai negara. Kita lanjut tentang hope, Bapak sekalian, ya. Sebentar. Secara ekonomi, siapakah yang biasanya tidak memiliki hope, tidak mempunyai harapan? Ya, biasanya adalah orang yang hidupnya sejak kecil berada dalam kondisi miskin, itu biasanya mereka tidak mempunyai harapan, ya. Nah, karena itu hati-hati kita sebagai orang tua, jangan sampai kita begitu sangat rela dan teganya meninggalkan anak cucu keturunan kita itu dalam kondisi miskin, ya. Itu artinya kita menanamkan atau kita meninggalkan anak-anak kita itu menjadi orang yang putus asa, orang yang tidak punya harapan. Kemudian yang kedua, siapa yang sering tidak mempunyai hope itu adalah
kegagalan yang berulang-ulang. Ya, misalnya dalam karir, bisnis, pendidikan dan lain-lain, ya, gagal, gagal terus. Ya, ini biasanya kemudian tidak memiliki hope, tidak memiliki harapan. Kemudian kurangnya dukungan sosial, ya, yaitu tidak memiliki orang-orang dekat dan komunitas yang peduli dan memberi dukungan. Nah, ini ya, ini Bapak sekalian, kita berada di MB itu, ya, baik itu mentor atau teman kita atau siapapun yang berada di komunitas kita ini, itu saling mendukung dan peduli, ya, kepada bahkan orang-orang yang tidak pernah kenal sama sekali dengan kita, ya. Kemudian siapa lagi orang yang mengalami pengangguran jangka panjang, ya, orang yang sering gagal mencari pekerjaan atau ya ngelamar kemana-mana gagal-gagal terus, yaitu biasanya bisa orang itu tidak punya hope, tidak punya harapan, ya. Kemudian yang kelima, memiliki hutang besar, ya, merasa tidak mampu melunasi hutangnya dan hilang semangat dan harapan, ya. Nah, ini Bapak sekalian yang jadi masalah. Tapi alhamdulillah di MB itu kita berada di lingkungan atau komunitas MB, bahwa MB itu percaya, belief, ya, bahwa setiap orang terlepas dari latar belakang mereka, apakah yang seperti tadi itu ya, yang saya sampaikan itu memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik. Kapan? Jika mereka mendapatkan dukungan dan peluang. Ya, jadi walaupun Bapak sekalian, mungkin kita mengalami di antara ini, mungkin kita kondisinya miskin atau kita sering gagal, ya, orang tidak peduli dengan kita, ya, teman-teman bahkan keluarga kita juga nggak peduli dan berikan dukungan kita. Kita mengalami pengangguran jangka panjang, memiliki hutang yang besar, tapi dengan MB mempunyai kepercayaan bahwa setiap orang terlepas latar belakang mereka, ya, latar belakang tadi itu, mereka ya memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik jika mendapatkan dukungan dan peluang. Ya, jadi MB Bapak sekalian hadir untuk memberi dukungan dan peluang untuk mewujudkan harapan, untuk mewujudkan hope, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya ada perusahaan yang seperti ini, sekalian, ya, begitu sangat fantastisnya seperti itu, ya, maka mana mungkin kita itu akan meninggalkan atau kita akan apa istilahnya itu eh, apa istilahnya tidak loyal kepada perusahaan yang demikian. Ya, seperti Bapak sekalian yang mungkin kerja sebagai ASN, PNS atau mungkin sebagai karyawan, ya, ya seperti saya misalnya, ya, itu mereka rata-rata hanya memberikan gaji, ya, mereka memberikan gaji, tidak sampai kemudian memberi dukungan sepenuhnya bagaimana mereka bisa sukses, ya, mereka bisa menjadi manajer, bisa menjadi puncaknya, enggak, ya, kenapa? Karena Karena mereka malah takut nanti posisinya direbut oleh mereka, oleh orang yang ada di bawahnya. Bapak sekalian, MW berkomitmen untuk menyediakan peluang bagi orang-orang untuk, ya tadi peluang tadi, ya, tadi kan dukungan dan peluang. Untuk apa? Pertumbuhan. Oh, ini salah tulisannya. Pertumbuhan pribadi dan finansial. Ya, self development ya meningkat, financial development juga meningkat, ya. Ini 1001 perusahaan yang memikirkan sampai seperti itu, ya, bahkan juga memberikan peluang untuk bisa meningkatkan kualitas hidup hidup kita, ya, memberikan peluang untuk meraih kesuksesan, ya, memberi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan, ya. Itu MB, ya, mempunyai komitmen, ya, ini komitmen, karena komitmen seperti itulah Bapak Ibu sekalian sampai karyawan MB itu, ya, kan kalau merekrut karyawan kan ada perjanjian, ya, ada yang ditandatangani
salah satu klausul yang wajib dilakukan oleh seorang karyawan itu adalah membantu sepenuhnya kepada ABO untuk meroleh kesuksesan. Ya, asal kita mau dibantu, kita mau sukses, maka MB memberikan pelayanan akan mengantarkan kita untuk sukses. Ya, Bapak sekalian, Pak Dharma orang nomor duanya di MB, ya, itu kan mengundurkan diri. Beliau apa namanya mendirikan perusahaan sendiri, mendirikan usaha sendiri, ya. Kemarin tanggal 1 WA ke saya, ya, beliau minta maaf, ya, belum bisa mengantarkan saya menjadi diamond katanya. Belum bisa mengantarkan saya menjadi diamond, ya. Mana ada karyawan minta maaf karena alasan seperti itu, ya. Nah, Bapak sekalian, untuk meraih ini semuanya, ya, untuk meroleh semua yang apa namanya peluang untuk mendapatkan ini semuanya, dan ini merupakan keinginan bagi semua manusia, itu harus ditempuh dengan kerja keras, ya, harus kerja keras. Tapi walaupun kerja keras seperti apapun di MB dengan sistem dibaca, itu ya kerja kerasnya tidak sampai kemudian seperti orang mencari rumput, ya, atau mungkin nyangkul di sawah, ya, atau mungkin jadi kuli dan sebagainya, tidak seperti itu, ya. Dan dedikasi dalam bisnis MB, ya, harus ada dedikasi, harus mempunyai loyalitas, harus mempunyai apa namanya eh, bagaimana kita mengerjakan MB ini, ya, harus mempunyai pikiran bagaimana kita sukses dan bagaimana MB itu bisa sukses, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi ABO, ya, eh, hanya sekedar untuk mendapatkan ilmunya, ya. Karena apa? Karena ada yang WA ke saya belum bisa ini Pak Sam belum bisa aktif menjalankan bisnis MB, ya. Saya cuma senang dengan ilmu-ilmu yang ada di MB. Jadi dia hanya mendapatkan mengambil ilmu tanpa berusaha untuk mengamalkan ilmu. Ya nggak apa-apa, silakan aja ya, saya nggak masalah. Kemudian Bapak sekalian, MB mempunyai kepercayaan dua hal, ya, ini kepada kita, yaitu setiap individu, ya, dengan latar belakang apapun, apakah orang yang tidak lulus sekolah atau orang yang hutangnya banyak atau orang yang punya latar belakang gagal terus dan sebagainya, MB mempunyai kepercayaan bahwa setiap individu mempunyai potensi untuk meraih kesuksesan, ya. Kalau ini Bapak sekalian, kalau seandainya MB tidak mempunyai belief atau kepercayaan, keyakinan seperti itu, maka mungkin untuk mendapatkan, untuk ikut jadi ABO, ya mungkin ada persyaratan. Misalnya, ya ABO minimal harus SMA misalnya, ya. ABO minimal harus punyai pengalaman kerja di bidang ini sekian lama, ya. Tapi tidak, ya, dengan latar belakang apapun, MB mempunyai kepercayaan bahwa mereka mempunyai potensi untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, ini dari sisi MB-nya, yaitu peluang yang ditawarkan MB bisa mengantarkan individu meraih kesuksesan. Jadi MB juga mempunyai keyakinan, sangat percaya diri bahwa peluang yang diberikan kepada kita, kepada ABO ini, ya, bisa mengantarkan individu, bisa mengantarkan diri kita meraih kesuksesan, ya. Dan itu bukan retorika belaka, tapi bisa dibuktikan, ya, bisa tersebar di seluruh dunia bagaimana orang dengan latar belakang yang berbeda-beda mereka bisa sukses dengan peluang yang diberikan oleh MB. Ya, kemudian Bapak sekalian, sekarang kita bahas keyakinan yang pertama tadi ini, ya. Ini yang pertama. Keyakinan pertama, MB meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencari usaha dan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, MB memberi peluang bagi setiap orang untuk meraih impian mereka, ya, melalui satu freedom, ya. Jadi kita diberikan peluang itu, ya, dengan melalui
kebebasan. MW mendukung kebebasan setiap individu untuk menentukan masa depan mereka, ya, untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ya, terserah kita mau seperti apa masa depan kita, mempunyai keinginan seperti apa, dream kita seperti apa, ya. Itu terserah, diberikan kebebasan. Ya, MW memberikan peluang kalau misalnya kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan penghasilan berapa? 20 juta, maka MW memberikan peluang itu. Bebas. Kemudian setelah 20 juta terselesaikan, kemudian kita mempunyai keinginan ya menentukan masa depan kita penghasilan 50 juta, MW memberikan peluang itu. Ya, kalau seandainya mempunyai keinginan 100 juta, MW memberikan peluang itu. Ya, 1 miliar, MW memberikan peluang itu dan seterusnya. Terserah terserah kita. Ya. Kok ada perusahaan seperti ini, saya juga nggak tahu. Saya itu punya perusahaan itu nggak sampai mempunyai mikir seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, family, keluarga. MW memberikan waktu dan sumber daya untuk membangun keluarga yang kuat, ya. Ini juga diberikan perhatian kepada MW dan ini family sudah saya sampaikan, kebebasan, ya, freedom juga sudah saya sampaikan. Ya, kemudian yang ketiga adalah penghargaan reward. MW menghargai setiap upaya dan kerja keras dari para ABO. Nah, ini nanti saya sampaikan setelah ini, ya, setelah HUB. Kemudian yang kedua, keyakinan yang kedua. MW punya keyakinan bahwa peluang bisnis yang ditawarkan bisa mengantarkan individu meraih kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi MW memberikan harapan kepada para mitra itu ya kita ini sebagai mitra. Jadi ABO itu adalah mitranya MW. Kalau saya sebagai ABO mitra saya adalah MW. Ya, jadi ada dua yang menentukan. Ya, untuk apa? Satu, ya. Jadi MW memberikan harapan kepada kita semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan yang pertama. Ya, memberikan harapan bagi orang-orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui peluang bisnis yang fleksibel dan terbukti berhasil. Ya, fleksibel waktunya, fleksibel tempatnya, fleksibel bagaimana kita menjalankan bisnis MW ini, ya, dan terbukti berhasil. Ya, kemudian yang kedua, kita juga diberikan peluang untuk mewujudkan impian kita. Ya, kemarin saya ada di grup bimbingan Kopas, ya. Dia japri ke saya, kemudian saya japri balik, eh, Bapak ingin mendapatkan penghasilan berapa, ya? Bapak ingin mempunyai, bukan gitu, Bapak punya impian apa? Ingin punya rumah yang harganya berapa? 1 miliar. Terus kemudian saya tanya kerjanya apa? Saya kerja buruh pabrik, ya, di di Klaten atau di Pati, ya lupa saya. Terus kemudian mungkin nggak dengan pekerjaan saat ini apa namanya mempunyai hasil yang kemudian bisa membeli rumah seharga 1 miliar, ya, atau mungkin buat bisnis dan sebagainya? Jawabannya tidak mungkin. Saya bilang di MB Bapak mempunyai kemungkinan untuk mewujudkan itu, ya, itu melalui MB. Kalau pintu yang lain, ya, itu tidak mungkin di MB terbuka asal mau membayar harganya. Ya, asal mau berkorban, asal mau berjuang, asal terus membangun mentalitas kita, ya. Nah, harapan bagi setiap individu untuk mewujudkan impian mereka baik itu dalam bentuk kebebasan finansial, ya, waktu bersama keluarga, ya, time freedom, ya, atau mencapai tujuan pribadi, ya, yang pribadi ini setiap orang berbeda-beda, ya. Kemudian yang ketiga, mengubah hidup positif. MB memberikan keyakinan bahwa usaha dan komitmen dalam menjalankan bisnis ini dapat membawa perubahan positif dalam hidup mereka, ya, kita sebagai ABO dan komunitas di sekitar mereka, di sekitar kita. Ya, keberadaan kita seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, diusahakan semaksimal mungkin, ya, agar bisa bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, kesempatan tanpa batas. Ya, harapan untuk meraih hasil tanpa batas
di mana keberhasilan bergantung pada kerja keras, dedikasi, dan komitmen individu, bukan pada latar belakang atau pengalaman mereka. Nah, ini juga sangat luar biasa sekalian, ya. Mana ada, ya, kita mempunyai keinginan dengan penghasilan yang besar, ya. Jangankan kok bisnis, ya. Kita sebagai karyawan aja untuk menempati jabatan tertentu ada persyaratan minimal. Ada yang persyaratannya minimal harus SMA, ada yang minimal harus S1, ada yang persyaratannya minimal harus punya pengalaman kerja sekian lama. Tapi di MB kita diberi kesempatan tanpa batas, tanpa peduli latar belakang kita dan pengalaman kita, ya. Dan itu juga terbukti, bukan hanya retorika dan omong kosong. Konsep hub ini menanamkan, ya, optimisme bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki peluang yang sama untuk berhasil melalui platform MB. Ya, orang punya optimisme itu susah, Bapak sekalian. Ya, orang yang jangankan kok orang yang berpendidikannya mungkin di bawah S1. Orang yang S1 aja, setelah mereka nyari kerja berkali-kali, kemudian dia juga belum berhasil, setelah kemudian dia berhasil juga pendapatannya sangat kecil dan pekerjaannya sangat berat, ya, mereka tidak punya optimisme, ya. Tidak sedikit orang yang takut nikah karena kondisi saat ini yang mereka alami, ya. Sedangkan MB, ya, itu menanamkan optimisme kepada setiap orang sekalian, ya. Kepada siapa? Setiap orang, apapun latar belakangnya, mau berlatar belakang pendidikan atau latar belakang ekonomi atau latar belakang apa dunia hitam, ya, seperti tadi pagi di grup Go Silver Producer 01 itu kan saya posting orang Australia yang pemabuk luar biasa jadi manajer apa namanya, ya, pabrik bir lah kayak di sini, pabrik minuman keras dan sebagainya, ya. Kok bisa mereka itu berubah dan kok bisa mereka itu kemudian bisa menjadi diamond, ya. Itu luar biasa sekalian, ya. Dan memiliki peluang yang sama. Jadi peluangnya sama antara mau S1 atau mau S2, S3, ya, atau mungkin SD, SMP, SMA, semuanya mempunyai peluang yang sama untuk berhasil, ya. Mau pengalaman kerja atau tidak punya pengalaman kerja, sama, punya peluang yang sama untuk berhasil, ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang keempat yaitu reward, Hmm? ya. Reward artinya apa? Reward adalah hadiah. Ayo main. Bocor-bocor. Panas temen itu likur Pak kan. Aziz, sebentar. Oh. Ini Pupuk. Nih, AC-nya nyala nih. Ya, ada suaranya Pak Sam. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suara, Pak. Astagfirullah. Ternyata saya yang malah nggak ada suaranya. Oke, nggak apa-apa. Saya udah cerita banyak, ya, tapi ternyata nggak ada suaranya. Oke, nggak apa-apa. Tentang reward, ya, tentang hadiah. Konsep reward
ya dalam MW adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap kontribusi ABO dihargai. Ya, setiap kontribusi ABO dihargai. Karena itu, Bapak sekalian, ketika ada ABO itu kemudian apa namanya? Mereka belanja, ya. Belanja itu kan kontribusi. Itu benar-benar mendapatkan perhatian yang sangat serius ketika belanjanya itu tidak sampai. MW begitu sangat sibuk ya, untuk menyelesaikan itu. Kemarin yang di Zoom sebelumnya kan ada yang apa namanya ekspedisinya yang minta tambahan uang itu ya. Kemudian saya sampaikan ke MW itu langsung ditangani. Ya, walau alam apakah sampai kemudian petugas ekspedisinya itu kemudian dipecat, ya saya nggak tahu. Ya, artinya apa? Bahwa MW gerak cepat ya memberikan penghargaan kepada ABO. Ya. Kemudian yang kedua, MW juga memberikan penghargaan, memberikan reward ABO yang kerja keras. Kerja keras ABO itu dihargai. Ya, sangat dihargai. Begitu juga kolaborasi dan komitmen ya dari ABO juga sangat-sangat dihargai. Ya. Dan puncaknya adalah keberhasilan ABO dihargai. Ya, seperti apa nanti kita akan bahas. Jadi sekalian, eh, mungkin kita yang pernah jadi atasan ya. Saya juga pernah jadi atasan. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah jadi atasan, artinya punya anak buah. Itu kadang-kadang sulit untuk memberikan penghargaan kepada anak buah kita. Ya. Padahal kita diajari untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kontribusi kepada kita. Itu aturannya begitu. Ya, tapi belum tentu kita mengucapkan itu. Ya, anggap aja kalau yang sering terjadi adalah ketika anak kita minta tolong untuk mengambilkan sesuatu, jarang sekali kita mengucapkan terima kasih nak, ya, telah dibantu untuk mengambilkan sesuatu, ya, atau untuk belanja dan sebagainya. Jarang sekali kita memberikan reward, tapi MW memberikan reward. Ya, sesuai dengan keberhasilannya, ada yang besar, ada yang kecil. Ini pelajaran ya, pelajaran yang juga perlu saya terapkan. Baik sekalian, tujuan reward ya, tujuan penghargaan dan hadiah. Ini juga penting juga untuk untuk kita sebagai kepala rumah tangga kepada istri dan anak ya, atau mungkin bapak atau ibu ya, juga perlu juga memberikan reward kepada orang-orang yang ada di bawahnya, misalnya anak atau mungkin pembantu rumah tangga ya, karena reward itu luar biasa Bu ya, reward itu luar biasa fungsinya ya. Pertama, MW dengan reward itu ya, bahwa dengan penghargaan dan hadiah itu dapat memotivasi setiap ABO untuk meraih PIN yang lebih tinggi. Ya, dengan reward, ya, dengan PIN, dengan naik panggung dan sebagainya, ya, kemudian dimasukkan ke Amagram, itu untuk memberikan motivasi kepada ABO tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan meraih PIN yang lebih tinggi, untuk bekerja keras, untuk bekerja lebih keras, ya, untuk terus bertumbuh berkembang agar mendapatkan PIN yang lebih tinggi. Karena itu memberikan reward, ya. Kemudian juga menjadi contoh bagi ABO yang lain untuk meraih kesuksesan yang sama. Ya, misalnya seperti ALS. Baik sekalian, ALS ini itu kan perkiraan kalau suami istri ya, kalau yang punya istri atau yang punya suami itu jatahnya perkiraan 200 plus minus ya, kadang lebih kadang kurang untuk 2 orang ya, 200. Tapi kalau seandainya misalnya seperti saya sama istri saya nggak ikut ya, maka cuma dikasih uang 60 juta ya, 60 juta. Secara ini sekalian, secara materi, secara ekonomi itu MW senang kalau misalnya banyak orang yang tidak tidak ikut. Karena apa? Karena dia bisa saving, bisa bisa untung berapa? Bisa untung 140 juta.
ya. Tapi tidak demikian dengan MW. MW sangat lebih senang kalau para ABO yang berhak untuk mendapatkan perjalanan internasional, ya, rekreasi ke berbagai negara, itu mengikuti ALS. Ya, itu. Ya, kayak saya kalau sama Pak Kois itu ya, Pak Iskandar, ya salah satu manajer MW, beliau selalu ingatkan, jangan sampai saya itu nggak ikut. Saya bilang, asal saya dapat undangan, ya saya akan ikut terus. Ya, kalau saya punya apa namanya, punya hak untuk mendapatkan, saya ikut aja. Ya, saya nggak karena uang 65 juta rugi dong kalau hanya 65 juta, 60 atau 65 gitu saya lupa. Ya, kalau nggak salah 60 juta. Ya, itu sudah free tax, ya, sudah potong pajak, nerimanya segitu. Ya, nah, itu sekalian artinya bahwa MB itu sangat senang kalau rewardnya itu diterima dengan baik, ya, walaupun harus mengeluarkan uang lebih banyak. Kenapa? Seperti ALS ini bisa memotivasi jaringan kita agar apa? Agar ABO yang lain di jaringan kita itu berusaha semaksimal mungkin juga meraih kesuksesan yang sama, ya. Nggak mungkin Bapak sekalian kemudian dibilang saya nggak suka jalan-jalan misalnya ke luar negeri. Ya kalau uangnya sendiri ya nggak suka, tapi kalau semuanya gratis, ya semua serba lux, serba istimewa, ya hanya orang gila yang tidak suka, ya. Bahkan orang gila pun juga seneng kan dinaikkan mobil Alphard misalnya, ya. Mesti seneng ya gila-gila yang separuh-separuh itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, itu bisa membangun reputasi Bapak sekalian. Reputasi, ya, nama baik kita, ya, bisa meningkatkan citra diri ABO, ya, bahwa oh ternyata kita atau mereka bisa sukses dan mendapatkan penghargaan. Itu penting sekali citra diri, ya, self image, ya. Oh ternyata saya bisa sukses juga ya. Oh ternyata saya bisa ke luar negeri, ya. Oh ternyata saya bisa ALS, ya. Itu bisa membangun reputasi seperti saya dulu nggak pernah terpikirkan, ya seperti itu. Tapi dengan itu, ya, dengan kejadian-kejadian saya bisa ikut ALS dan sebagainya, ya, saya merasa citra diri saya baik dan itu citra diri itu akan membentuk, ya, atau akan mudah mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang berikutnya. Karena kalau kita punya citra diri yang buruk, misalnya, wah seperti saya ini nggak mungkin bisa sukses, ya. Wah saya ini orang miskin, ya. Mana mungkin bisa sukses seperti Pak Sam misalnya, ya. Oh saya ini orang desa, ya. Mana mungkin saya bisa sukses, ya, seperti orang kota. Itu citra diri yang buruk. Itu yang bisa menjadi mental block, ya, yang bisa menghambat dari semua bentuk kesuksesan yang harusnya kita punya potensi untuk meraih kesuksesan itu, ya. Penghargaan ini bisa meningkatkan reputasi yang baik di lingkungan komunitas MW, ya. Selain ini untuk diri kita sendiri, saya individu, ya, reputasi di komunitas, ya, kalau misalnya di Debaca itu juga bisa meningkat, ya, yang misalnya seperti Pak Romi, ya, itu eh, citra dirinya tinggi, ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan produktivitas, ya. Ketika kita mendapatkan penghargaan, ya, mendapatkan hadiah dan sebagainya, ya, kita dihargai, ya. Ketika orang merasa dihargai, tentu, ya, mereka cenderung bekerja akan lebih semangat, lebih efisien dan lebih produktif. Itu otomatis. Kalau kita tidak dihargai, ya, misalnya seperti seorang karyawan nggak dihargai, ya kita akan males-males saja. Ya sama aja antara biasa-biasa, ya teman saya yang biasa juga seperti itu, ya saya yang berkualitas misalnya juga tidak mendapatkan penghargaan. Ngapain kita capek-capek? Ya akhirnya apa? Akhirnya kerja kita tidak semangat, kerja kita tidak produktif, tidak efisien. Ya, itu karena apa? Karena tidak ada penghargaan.
Ya, dan hal ini juga bisa menciptakan lingkungan yang positif, ya, dan dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Ya, dengan adanya penghargaan itu, lingkungan komunitas di MB, ya, Menggedebaca atau N21 atau yang lainnya, ya, itu tercipta lingkungan yang positif, ya, yang bisa meningkatkan kerja secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, meningkatkan loyalitas, ya. Penghargaan dan hadiah dapat meningkatkan loyalitas. Itu otomatis, bahkan jangankan kok itu Bapak sekalian, ya, bahkan ini juga terjadi pada binatang, ya. Misalnya, kalau kita sering ngasih makan kucing, ya, maka setiap hari kita sering berdekatan dengan kucing, kita ngasih makan kucing, kucing itu akan dekat dengan kita. Ya, kalau misalnya ada orang yang suka dengan anjing, ya, sering kita kasih tulang, kita kasih daging dan sebagainya, mereka akan jinak dengan kita. Ya, istilahnya kalau orang Jawa itu, ya, kalau dikasih itu dipangku, dipangku udah nggak bisa kemana-mana, ya. Dan itu sangat penting untuk sekalian. Ya, kita sebagai atasan mungkin, ya, agar apa namanya, orang yang ada di bawah kita loyal, itu juga perlu adanya penghargaan. Ya. Ah, selanjutnya yang kelima yaitu pengakuan. Ya, pengakuan. Penghargaan dan hadiah memberikan pengakuan atas prestasi dan kontribusi individu. Ya, diakui, kita diakui oleh MB. Ya, kita kalau misalnya mendapatkan apa yang penghargaan-penghargaan itu oleh orang-orang MB diperkenalkan. Kayak kemarin ketika God Hell Platinum Above itu di kantor MB, ya, di Casablanca, di kantor baru, ya. Saya ketemu dengan Koes dan kemudian saya diperkenalkan dengan Mike Duong, ya. Eh, apa Mike Duong itu sebagai apa itu? Direktur di Indonesia, Brunei, Singapura, ya. Nah, itu kan sama Malaysia, ya. Sama Malaysia. Nah, saya diperkenalkan beliau, ya, dikenalkan oleh Koes bahwa ini Pak Sampurdi ini, ya, ini juara 3 kali berturut-turut, ya, menjadi apa namanya, menjadi pemenang rekrutmen ABO seluruh Indonesia. Nah, itu kan sudah kan bangga kita, ya, ya, akan jadi senang dikenalkan dengan orang nomor satu di MB di 4 negara itu, ya. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membangun kebanggaan. Rasa percaya diri sekalian itu sangat-sangat penting untuk meraih kesuksesan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan kepercayaan diri bahwa Bapak Ibu sekalian bisa sukses di MB, ya, kalau itu hilang rasa percaya diri, maka sudah tutup itu. Ya, itu gulung tikar sudah, kalau nggak percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu biasanya ketika mereka biasanya naik kemudian turun, itu juga juga kadang-kadang bisa merusak percaya diri. Padahal kalau kita bisa mengacu sebelumnya sekalian, dulu kita membangun bisnis MW ini juga dari nol, ya, kemudian 3%, ya, kemudian sekian bulan, kemudian 6% dan sebagainya, sampai mungkin 12%, sampai 15%, kemudian turun lagi, ya, walaupun turun tidak sampai 0%. Kalau dulu kita bisa membangun dari 0% sampai 15% misalnya, atau 12%, kemudian turun tidak sampai 0, bahkan mungkin sampai 0 pun kita masih harus percaya diri, karena kita sudah pernah mengalami kesuksesan bisa meraih sekian persen itu, ya. Nah, tapi kan tidak seperti itu, ya. Beberapa ABO itu tidak seperti itu, menganggap sudah tamat ini, ya. Nah, itu apa? Itu masalah mentalitas yang memang perlu terus kita bangkitkan, ya. Kalau misalnya sekalian saya memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat dan sebagainya, jangan berpikir bahwa itu untuk sekedar bisnis MB.
saya melampaui daripada itu, Bapak sekalian. Ya, kalau Bapak sekalian seandainya kenal dengan saya dan tidak ikut MB pun sekalipun, ya, itu pun juga akan saya lakukan. Ya, nah, termasuk kebanggaan diri, ya, bangga. Ya, kalau mendapatkan pengakuan bangga Bapak sekalian. Ya, kalau misalnya mendapatkan apa namanya setelah meraih ini kemudian diajak makan bersama dengan eh, apa namanya tim manajemen top manajemen ya misalnya di Hotel Bumi Hiyat di Surabaya kayak dulu ya itu merupakan kebanggaan ya. Kemudian yang keenam reward itu juga berfungsi untuk memperkuat hubungan ya memperhubungan siapa ya antara MW yang memberikan penghargaan dan ABO yang menerima penghargaan ya itu memperkuat hubungan dan memperkuat hubungan itu sangat penting Bapak sekalian. Hubungan yang renggang ya yang cerai-berai tidak ada satupun kesuksesan, tidak ada satu kejayaan di suatu negeri atau suatu komunitas atau apapun yang itu diraih dengan hati yang centang perenang ya hati yang tidak bersatu. Ya, karena itu menguatkan hubungan antara MB sebagai pemberi reward ya dan ABO yang menerima reward itu sangat penting. Ya. Bahkan bukan hanya hubungan bisnis tapi juga hubungan personal, pribadi dan sosial. Itu otomatis akan misalnya yang saya alami sekalian ya ketika secara organisasi bisnis MB memberikan penghargaan tapi secara personal orang-orang MB orang-orang tertentu di MB ya yang punya posisi tinggi-tinggi juga punya hubungan pribadi yang baik dengan saya ya bahkan ketika ngobrol pun juga ya tidak ngobrol tentang masalah masalah MB ya. Jadi ini bisa memperkuat hubungan antara kita dengan mereka. Bapak sekalian, penghargaan dan hadiah. MW percaya bahwa usaha keras, kerja keras, dedikasi, ya, dan pencapaian layak untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Itu MW punya belief system seperti itu. Ya. Artinya kalau kita juga melakukan hal yang sama mungkin kepada anak ya. Saya itu kemarin mempunyai rencana gini sekalian. Saya akhir bulan ini anak saya yang kuliah di apa namanya di Pakistan itu mau pulang ya. Nah, ada sesuatu yang rencananya saya mengasih penghargaan ya, tapi masih belum masih mau dipikirkan ulang ya. Karena penghargaan yang hubungannya dengan agama itu khawatir nanti niatnya bukan karena Allah lagi ya. Tapi kalau hubungan bisnis no problem lah ya. No problem. Saya akan pikir ulang ya. MB berharap dengan reward bisa memotivasi dan mendorong para ABO ya untuk terus bertumbuh membangun bisnis yang berkelanjutan. Ah, yang saya garis bawahi, yang saya tebali ini sekalian perlu mendapatkan perhatian. Ada orang bertumbuh tapi tidak berkelanjutan. Ada orang berkelanjutan tapi tidak bertumbuh. Ya. Nah, ini harapannya dengan reward, dengan penghargaan itu seorang ABO termotivasi, terdorong untuk terus bertumbuh, untuk terus merasa hijau, ya, membangun bisnisnya ya yang berkelanjutan, yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Next, nah, sekarang bentuk reward, ya bentuk reward. Yang pertama, sekalian, uang tunai, ya. Uang tunai ini bisa bonus, bisa berupa komisi, bisa berupa insentif, ya. Yang bagaimana
yang adil berdasarkan kinerja mereka. Ini juga ada ukurannya, ya. Jangan kemudian karena musik keluarga atau teman dekat atau apa kemudian tidak sesuai dengan kinerja. Nah, itu namanya tidak adil. MB dengan sistemnya ya sudah apa namanya? Sudah punya hitung-hitungannya. Kalau sekalian buka di apa namanya? Di website mw.id itu terus kemudian bisnis itu, nah, di situ kalau ketika bahas bonus masalah insentif dan sebagainya kan Bapak Ibu masih kosong itu nilainya ya karena masih belum SP ya. Nah, nanti kalau sudah SP itu banyak nilai-nilai rupiah yang itu berupa komisi, berupa bonus, ada insentif dan sebagainya ya. Makanya sekalian saya itu mempunyai keinginan sangat besar ya agar teman-teman itu segera break SP ya. Tapi kan sekali lagi itu harus diperjuangkan. Tidak bisa itu bin salah bin kemudian bisa jadi SP. Semuanya perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Ya, disertai dengan doa permohonan kepada Allah. Ya. Ah, itu kalau Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah SP nanti eh, tinggal klik ternyata sudah ada uangnya. Ya, itu secara tunai. Kemudian yang kedua perjalanan internasional yang gratis. Ya, ini juga merupakan reward yang itu merupakan kebanggaan. Ya, di seluruh dunia ini ya sekalian, kalau sama-sama perusahaan networking tidak ada yang menyamai, ya, apalagi kok melebihi, menyamai saja dengan perjalanan internasional dari MW tidak ada. Ya, itu tidak ada. Nah, saya pernah apa namanya ngobrol dengan Panorama ini yang menjadi mitra apa namanya mitra MB untuk ALS ke berbagai negara. Ya, beliau itu mengatakan salah satunya itu ngobrol dengan saya ya bahwa belum ada ya perusahaan itu yang memberikan servis melebihi daripada MB. Walaupun itu adalah perusahaan minyak. Ya, perusahaan minyak. Memang ada perusahaan minyak yang itu apa namanya memberikan reward seperti MB, tapi itu hanya sedikit posisi-posisi tinggi aja. Nah, kalau kita sekalian, kita break SP, kemudian 6 bulan kita bisa menjadi, kalau 3 bulan kita bisa menjadi gold producer, kemudian 6 bulan ya kita bisa menjadi platinum, itu sudah otomatis akan melakukan perjalanan ke luar negeri gratis. Ya itu sudah otomatis itu. Ya, itu udah otomatis kita akan dapatkan. Ya. Mana ada perusahaan yang seperti itu, ya. Nah, perlu memberikan peluang untuk berlibur ke berbagai negara yang menarik, ya, bukan bukan hanya sekedar negara biasa dengan fasilitas super lux, ya, super lux, ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah juga akan mendapatkan itu, ya. Asal mau membayar harganya, bersabar, ya, dan yakin, ya, percaya diri bahwa kita akan bisa itu, ya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, sesuai dengan keyakinan hambanya, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan perasaan kita. Kalau kita ada ragu, ya, apa saya bisa? Itu artinya Bapak sekalian telah mengcancel, membatalkan apa yang harusnya Bapak Ibu sekalian bisa peroleh. Keraguan itu adalah ya, adalah apa namanya? Penyakit utama daripada kesuksesan. Apapun jenis kesuksesan. Ya, misalnya kalau teman-teman eh, ya yang pernah kayak Pak Anton ya, misalnya menghafal Al-Qur'an, kalau sedikit ada keraguan, ya, apa bisa menghafal Al-Qur'an yang segini tebalnya? Ya, yang panjang pendeknya itu harus sama, makhrajnya harus sama, ya. Ketika ada keraguan, maka dengan keraguan itu akan menurunkan kerja kita, akan menurunkan semangat kita. Ya, kalau semangatnya turun,
maka kerjanya turun, hasilnya turun, dan tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi keinginan kita. Ya, jadi Bapak sekalian, ya, kepercayaan, ya, keyakinan bahwa setiap kita, ya, itu bisa sukses, ya, di MB itu adalah wajib kita miliki. Jangan pedulikan masalah usia Bapak sekalian, ya. Karena banyak juga yang saya sudah usianya 52 tahun Pak Sam. Gimana apakah bisa sukses? Tergantung Bapak, ya, atau tergantung Ibu. Ya, mau sukses dengan usia 70 tahun pun juga ada di MB. Ya, juga ada, ya. Apakah saya bisa sukses? Tergantung dari yang bertanya. Ya, bukan yang menentukan itu MB, atau yang menentukan adalah mentor atau mungkin saya kalau di jaringan saya tidak. Tapi kita, ya, yang apa namanya, yang mendesain kehidupan kita, kesuksesan kita, ya. Kami hanya membantu aja, ya, membimbing, mengarahkan, memotivasi, ya, memberikan rambu-rambu, ya. Eh, Lebih dari itu tidak bisa terlalu jauh, karena MB ini adalah bisnis Bapak Ibu sendiri, bukan bisnis saya, bukan bisnis upline, bukan bisnis mentor, ya, bukan bisnisnya MB, ya, tapi bisnis kita. Makanya dinamakan MB, dinamakan MB, ABO itu MB Business Owner. Owner itu adalah pemilik bisnis MB, pemilik bisnis MB kita masing-masing, ya. Kemudian produk gratis, ya. Ini setiap naik PIN MB memberikan produk-produk, ya, secara gratis kepada kita, ya. Biasanya kalau naik PIN dikirimi PIN, ya, terus kemudian ada sertifikat, ya, sebagai reward, ya, terus kemudian nanti di situ juga ada beberapa produk yang diberikan kepada kita secara gratis. Wah, itu enak sekali. Ya, enak sekali. Ini lama ini nggak naik PIN, ya, karena teman-teman ini nggak tahu saya, ya. Saya doakan, saya motivasi saya sembarang, ya. Kalau saya secara pribadi sudah, ya, insya Allah cukup, ya. Insya Allah cukup, dan saya ingin membantu Bapak sekalian agar mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan. Itu yang menjadi keinginan saya. Kemudian yang keempat, pengakuan atas pencapaian. Ini penting sekalian, ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat ketika audio yang saya sampaikan itu, ya, bahwa mereka gabung MB ketika ada leadership seminar, ya, seperti SIGD itu, mereka tertarik untuk gabung MB karena melihat orang-orang mendapat recognition, mendapat penghargaan, maju ke depan walaupun itu 3%. Ya. Itu kenapa mereka kemudian tertarik? Karena selama ini ketika beliau itu bahkan berada di kesuksesan yang tinggi, ya, levelnya sudah tinggi, dengan waktu yang relatif cepat dia segera naik jabatan, naik tingkat dan sebagainya, tidak ada reward dari perusahaan, tidak ada pengakuan, ya, atas pencapaian yang mereka peroleh. Ya. Dia bilang, wah, luar biasa ini, ya. Walaupun hanya 3%, hanya 150.000, mereka mendapatkan penghargaan, ya, mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan sambutan, para hadirin semuanya berdiri, menyalami dan sebagainya. Ya, ini komunitas yang luar biasa kata mereka. Dan akhirnya mereka gabung MB dan sampai kemudian berhasil menjadi diamond. Ya, sesuatu yang kecil yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Ya, setiap langkah kesuksesan dari pencapaian kecil hingga besar mendapat pengakuan publik, ya, publik maksudnya ya di publik MB, ya, dan dirayakan melalui penghargaan yang mencerminkan dedikasi dan usaha mitra bisnis atau ABO. Ya, penghargaan, PIN dan sertifikat juga diberikan oleh MB dalam acara-acara khusus, ya, kayak misalnya besok ALS itu, ya, MB yang teman-teman yang naik PIN itu dipanggil satu-satu di hadapan para diamond, para founder diamond, para crown dan sebagainya, ya. Dan itu
bangga sekali, ya, membanggakan, dan disambut dengan tepuk tangan dan kemudian disalami, ya, oleh orang-orang yang kita nggak kenal juga, ya. Itu penting sekali, sekalian. Kemudian yang kelima terakhir, pengembangan pribadi dan profesional, ya. Ini ya sekalian sebenarnya mungkin dianggap bukan reward karena tidak berupa apa? Kayak yang sebelumnya ini kan tidak berupa reward, tidak berupa barang ya, materi ya seperti uang atau perjalanan dinas dan sebagainya, perjalanan ALS dan sebagainya. Ini walaupun itu tidak kelihatan atau imaterial, ini punya peranan yang sangat penting. Ya, reward juga mencakup pengembangan diri, ya, self development, kemudian peningkatan keterampilan, ya, skill kita meningkat, dan pencapaian target pribadi yang sebelumnya dianggap sulit untuk dicapai, ya, sulit untuk dicapai. Bahkan sekalian, sekedar orang mempunyai mimpi aja sulit. Bukan mereka yang orang-orang yang biasa. Bahkan kalau sekalian mendengarkan audio, ya, para diamond-diamond itu yang S1 yang kerjanya ada yang menjadi manajer dan sebagainya, ya, bahkan mereka pun tidak terpikirkan masalah dream, masalah impian. Mereka baru mikir masalah impian ketika bergabung dengan MB, ya. Nah, itu sekalian reward yang ada di MB. Ya, mudah-mudahan Bapak sekalian bisa memahami, ya, bisa tahu bagaimana MB itu memberikan fasilitas, memberikan perhatian yang begitu sangat luar biasa kepada kita sebagai ABO. Tinggal kita paham atau tidak, ya, atau tinggal kita mau menyambut, ya, apa yang diberikan MB dengan ketekunan kita, dengan loyalitas kita, ya, dengan semangat kita untuk win-win solution, ya, win-win solution artinya kita juga bagaimana berpikir perusahaan itu untung, ya, dan perusahaan juga telah berpikir bagaimana kita sebagai ABO itu juga sukses juga untung, ya. Demikian sekalian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 40 menit untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk apa aja lah. Silakan sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya minum dulu, izin. Silakan, mungkin ada yang mau komentar. Nanti kalau enggak saya yang ngasih pertanyaan. Silakan sekalian. Ya memang ini sebenarnya yang ditanya apa gitu ya. Kalau masalah bagaimana menyelesaikan problem, ya, bagaimana apa namanya menghadapi ini itu, nah itu biasanya banyak pertanyaan, ya. Kalau seperti ini memang agak repot bertanyanya apa gitu, ya. Tapi paling enggak mungkin buat sekalian bisa komentar, ya. Saya persilahkan, saya tunjuk aja mungkin Bu dosen kita yaitu Bu Mariani untuk memberikan komentar. Silakan Bu Mariani, mungkin eh, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya juga tadi mendengar banyak-banyak penghargaan seperti itu. Ini semakin menambah semangat kita sebenarnya. Ini kesempatan berharga. Ya, tapi memang sangat-sangat memerlukan perjuangan. Perjuangan untuk mencapai.
Jadi mungkin pengalaman saya sampai habis waktu di luar tidak pernah menikmati seperti itu. Jadi walaupun kondisi misalnya sudah seperti ini masih tetap punya harapan bisa menikmati sisa-sisa. Kalau katakan bahwa sisa-sisa usia yang bisa diperjuangkan ya berusaha maksimal mungkin untuk bisa bisa menikmati apa yang telah dinikmati seperti yang kita lihat nyata Pak Sampurdi menikmati itu memberikan kita sebuah keyakinan bahwa kita pun sebenarnya bisa. Jadi eh, apa namanya memberi kita peluang-peluang untuk bisa menikmati. Jadi kalau seperti saya aja sudah berusia begini masih semangat ya tinggal sisa-sisa bonus saja di semangat apalagi yang masih muda masih sangat muda itu harusnya lebih semangat lagi Iya. luar biasa untuk menikmati karena nyata benar bahwa apa yang tadi dijelaskan itu Pak Sampurdi sendiri sudah menikmati dan kita melihat nyata gitu ya. Jadi bukan apa yang dijelaskan tadi bukan kabar-kabari saja, tapi memang sudah nyata yang di sudah dinikmati, diceritakan oleh Pak Sam itu tadi. Iya. Ya memang perjuangan saya yang katakan bahwa perjuangan di sini sama perjuangan yang dulu itu ya sebenarnya lebih lebih mudah di sini, lebih mudah karena tidak ada saingan sebenarnya, bukan persaingan di sini. Tapi kita berjuang melawan diri kita sendiri. Oke. Betul, betul. Ya, perjuangannya melawan diri sendiri. Tapi kalau saya katakan bahwa kalau ini kita manfaatkan sebaik mungkin, ini luar biasa peluang untuk menikmati kenikmatan di apa sih namanya di kemudian hari nanti di Oke. yaumul akhir nanti itu saya katakan bahwa kalau kita menggunakan kesempatan ini memperbaiki diri waduh luar biasa dunia akhirat kita insya Allah bisa selamat gitu ya. Ini merupakan kesempatan berharga juga pada diri saya pribadi jadi bukan hanya memperbaiki diri hanya fokus saja kepada akhirat tetapi justru dunia akhirat yang bisa kita dapat di sini itu yang saya rasakan gitu. Oke. Ya, Oke. saya kira itu dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak sekalian, pandangan luas. Kalau pandangan orang yang punya pengalaman, punya kapasitas yang lebih luas, kemudian melihat sesuatu itu biasanya lebih, ya seperti kalau kita melihat sesuatu dari atas, dari helikopter katanya Dr. Sigit, ya kita bisa melihat di bawah itu eh, apa lebih lebih banyak, ya. Nah, begitu juga ketika kita punya pengalaman, punya usia yang sudah pengalaman, ya banyak hal, terus kemudian menilai sesuatu biasanya itu lebih lebih bagus dibandingkan dengan orang yang punya pengalaman sedikit, ya kemudian menilai sesuatu. Kayak misalnya saya mengatakan Nutrilite bagus itu, ya Nutrilite itu bagus luar biasa. Nah, kalau ditanya kamu siapa, ya saya Sampurdi ya, cuma pengalamannya cuma nggak tahu tentang masalah masalah tentang Nutrilite tentang kesehatan. Ya, kalau ditanya detailnya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya para pakar misalnya seperti yang di WHO ya, World Health Organization ya, lembaga kesehatan dunia terus kemudian mengakui dan sering memakai referensi MW sebagai apa namanya bagaimana menjaga kesehatan dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Itu kualitasnya lebih memang luar biasa ya. Jadi penilaian sesuatu itu juga tergantung dari siapa yang menilai. Ya. Baik, terima kasih Bu Mariani ya yang telah memberikan komentar. Saya persilahkan eh,
Ini mungkin ada tambahan atau komentar ya. Siapa ini? Pak Eko Pujianto. Terus kemudian nanti Pak Teguh ya. Dari Pak Eko dulu. Silakan dibuka Pak Eko. Nanti setelah itu Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Dibuka ininya Pak, biar kelihatan. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Mana videonya Pak? Gelap Pak, gelap nggak kelihatan di luar masihan. Ya, Jadi tidak silakan, silakan. matiin aja. Silakan Pak Eko. Ini apa di luar materi boleh Pak? Pertanyaannya. Di luar materi nanti kemana-mana. Enggak, ini cuma sedikit. Tadi kan Pak Sam bilang eh, Pak Sam itu dinobatkan 3 tahun berturut-turut sebagai rekrutmen ABU terbanyak. Iya. Nah, itu bisa sharing ke kita semua bagaimana cara Pak Sam dulu waktu awal-awal menjalankan, apakah maksudnya menggunakan alatnya, apakah pakai laptop, komputer, atau HP? Kalau HP berapa banyak? Atau bertemu dengan orang terus diajak ke grup bimbingan gitu. Soalnya saya melakukan yang ketiga ini ya baru coba sih, cuma ketemu orang tak ajakin yuk ikut grup gitu aja sih. Ya nggak banyak ngomong, maksudnya yaudah diikutin aja gitu aja. Maksudnya itu benar apa enggak ya Pak yang saya lakukan? Iya. Mungkin itu saja sih Pak pertanyaannya. Iya. Terima kasih Pak Eko. Ini mengingatkan masa lalu ya. Ya, jadi dulu saya kalau Bapak sekalian ya kalau misalnya bisa merasakan apa yang dulu saya rasakan ya terus kemudian dibandingkan dengan bapak dan ibu berada di jaringan saya itu benar-benar harusnya Bapak sekalian itu lebih sukses melampaui daripada yang saya peroleh ya saya tidak mendapatkan bimbingan kayak seperti ini ya sampai 9 bulan pun itu saya masih 3% ya dan tidak pernah apa namanya naik dari lebih dari 3%. Sampai kemudian saya waktu itu ya namanya secara manusiawi juga terpikir ini tak jalankan terus atau enggak ya karena penghasilan saya sudah besar. Terus kemudian saya ngurusi penghasilan seperti ini katanya saya dalam hati. Tapi saya mempunyai keyakinan kenapa saya itu terus jalankan karena itu keajaiban apa penggandaan itu benar-benar yang sangat memotivasi saya ya. Kalau kemarin di audio itu kan siapa Afif Nur atau siapa itu yang nyampaikan bahwa kalau seandainya kita 1 bulan itu merekrut satu, kemudian di bawah kita nanti juga merekrut satu dalam waktu 30 bulan, ya, dalam waktu 30 bulan, itu jaringan kita jumlahnya lebih dari 1 miliar, ya, atau 1/30 itu lebih dari 1 miliar. 1 miliar manusia, orang Indonesia kurang itu. Itu keajaiban apa penggandaan itu. Ya leverage, ya daya ungkit. Ya, saya mempunyai keyakinan itu dulu. Dan itu menjadi ringan kerja di bisnis yang kita lakukan itu menjadi ringan karena apa? Karena adanya itu. Ya, kalau misalnya dulu saya masih menjadi direktur utama PT Proling Jatera Bersama, kemudian ada dibantu oleh 3 manajer, ya, itu bagaimana untuk mendapatkan pelanggan itu susah sekali, ya, berbagai promo, berbagai cara untuk beriklan, gonta-ganti, ya, belum ada peningkatan, ya, dan itu kita lakukan ya secara ini apa namanya, ya kita lakukan sendiri, ya. Tapi kalau di MW ini yang kita lakukan ini juga
lebih mudah dan lebih cepat karena yang lainnya gotong royong, kita membantu, kemudian yang lainnya juga terbantu dan akhirnya mereka juga saling membantu. Ya, prinsipnya adalah kita bisa sukses dengan cara membuat orang lain sukses. Ya, kita bisa sukses kalau kita membantu orang lain bisa sukses. Ya, itu prinsip ya dan dengan demikian itu akan mudah sukses. Ya, dulu sama Bapak sekalian. Dulu pertama saya dalam waktu sampai 9 bulan itu saya WA orang-orang yang saya kenal, ya, orang-orang yang saya kenal. Karena saya juga nggak dikasih, misalnya seperti 1 juta nomor, aplikasi Senibe dan sebagainya itu nggak dapet itu, ya. Kemudian walaupun demikian, karena teman relasi saya banyak, ya, itu saya masih menjadi nomor 1 untuk memasukkan tiap minggu ke dalam grup bimbingan, yaitu namanya BTD, Building the Dream, yang diisi oleh Abah Nur Halim, ya. Ah, itu yang saya lakukan. Saya memasukkan orang paling banyak, saya belanja paling banyak, saya hadir kalau ada seminar juga terus hadir, nggak pernah absen, ya. Itu saya lakukan. Nah, juga ABO yang saya rekrut itu juga paling banyak. Ya, 1 pekan itu yang lainnya itu mungkin belum tentu ada. Ya, saya setiap pekan itu bisa 2, bisa 3, ya, bisa bahkan lebih. Ya, sehingga ABO saya dalam waktu yang singkat itu sampai hampir 70, 63 atau 65 saya lupa. Ya. Nah, tapi Bapak sekalian kemudian mereka karena saya nggak openi, karena saya juga nggak tahu bagaimana cara memelihara, bagaimana cara membangun mereka, ya akhirnya hilang semuanya. Ya, tinggal tiga orang. Ya. Akhirnya kemudian terinspirasi dari website, dari YouTube, kemudian mengembangkan, saya dirikan grup Go Freedom itu, ya semuanya yang saya lakukan saya update di situ, ya terus kemudian apa namanya perkembangan bisnis ya di jaringan saya itu semakin meningkat, ya mereka melakukan 3 langkah sukses dan sebagainya, akhirnya terus meningkat dan akhirnya ya luar biasa, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kan sudah istilahnya itu disuapi, ya, tidak perlu nyoba. Kalau saya tiap hari dulu, ya, ketika saya menggunakan WhatsApp itu, ya, itu 1 hari itu 1 kali 2 kali, ya, udah makanan saya itu diblokir itu, ya. Kenapa? Karena dulu saya nggak ngerti ada pemanasan. Terus kemudian saya ngirim ada pakai aplikasi WhatsApp, ada pakai WhatsApp biasa ini, ada yang menggunakan laptop. Ya, saya berondong aja, ya. Dan akhirnya apa? Hampir tiap hari saya diblokir. Kemudian dari sana sini, oh ternyata nomor itu harus dipanasi dan sebagainya. Nah, sehingga ilmu tentang pemanasan pun waktu awal-awal sebelum ditangani oleh Pak Heru itu juga saya masukkan di grup ini training passive income itu. Ya, apa yang saya lakukan, saya bisa sukses itu semuanya saya sampaikan di situ. Dulu TPI itu training passive income itu sama saya gabungkan dengan mental building, ya, mental building. Tapi kemudian karena terlalu padat, saya pisah. Ya, setelah TPI selesai, kemudian mental building eh, 10 berapa itu 7 hari, ya itu kemudian setelah itu baru kemudian teman-teman belanja dan kemudian diceburkan ke lapangan untuk apa? Untuk perang, ya. Itu sekalian. Jadi bersyukur teman-teman sekalian berada di jaringan saya. Coba teman-teman itu ada di jaringan teman-teman yang lain, ya. Itu banyak tidak diurus di platinum yang lain, ya. Tapi sekarang alhamdulillah, dulu saya training passive income itu ilmunya saya berikan ke semua para leader dibaca yang platinum, ya terus kemudian mereka apa namanya mendesain ulang, kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya, ya akhirnya mereka ngurus, ya di jaringannya juga akhirnya diurus,
ya alhamdulillah mereka diurus juga akhirnya. Ya, kalau kayak saya dulu, saya nggak diurus, ya sama dengan nasibnya yang ABO-ABO lain. Ya, kalau masalah pemblokiran itu sudah biasa, itu jalan yang harus dilewati, ya. Jadi nggak perlu lewat cara yang apa namanya menghindari pemblokiran itu, ya, ya nggak mungkin, ya. Mengembangkan melalui WhatsApp itu paling mudah diduplikasi. Tapi Bapak sekalian, kalau misalnya itu tetap min ya, tetap utama. Tapi kalau Bapak sekalian mau menyisihkan uang, ya bagi teman-teman yang punya modal, itu gunakan Facebook, ya. Facebook modali 1 minggu misalnya 150 atau 200 ya terserah lah, ya. Itu tiap pekan itu lebih daripada 20 masuk di bimbingan Kopas itu, ya. Nah, ini teman-teman terutama yang ini yang punya uang. Tapi juga kalau nggak punya uang kita kasih fasilitas yaitu tetap melalui WhatsApp. Ya, nah, itu Pak Eko, ya, Pak Eko Pujianto, Ya mudah-mudahan bisa Pak. dipahami. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ya, Satu. harus dilewati, ya, Oh, iya Pak. harus dilewati Siap. jalannya dilewati. Ya, kalau kita mau kayak misalnya saya mau ke Madura, eh, mana ya ke Bali lah, ya, kan harus ada melewati melewati Ketapang, ya, melalui apa namanya nyabrang Gilimanuk, nyabrang laut, ya. Nah, itu harus dilewati kalau tidak melalui udara, ya. Jadi jangan menghindar, tapi bagaimana kita bisa mensiasati, bagaimana kita bisa selamat, ya, agar yang kita lewati itu tidak membahayakan diri kita, tapi harus kita lewat, ya. Halangan, rintangan pasti kita akan temui, ya, bisnis apapun. Ya, daripada kita bisnis lain yang mungkin kita juga seumur hidup akan seperti itu, ya. Juga kerjanya ya berkali lipat sorornya, ya. Capeknya dibandingkan dengan yang kita lakukan saat ini, ya, nggak ada apa-apanya, ya. Nah, itu yang saya rasakan, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasakan yang berbeda, ya wallah alam saya nggak tahu, ya. Tapi insya Allah nggak beda, ya. Setelah pensiun ya nanti nggak punya uang, ya. Setelah pensiun, setelah dapat uang pensiun nanti 2 tahun 3 tahun ya sudah pusing lagi kepalanya. Apalagi nggak ada yang bisa dikerjakan. Ya itu biasanya cepet pikun, cepet tua, cepet mati. Ya itu kenyataan, ya, bukan nakut-nakuti, karena memang seperti itu. Ya bisa dilihat di sekitar kita. Silakan Pak Teguh dari Jambi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jambi ini luar biasa. Ya, mohon maaf Pak sebelumnya Guys, ini karena sudah jadi abu ini sudah 2 tahunan Pak, tapi belum ada perkembangan jaringan. iya. Nah, ini yang mau saya tanyakan tuh, walaupun sebenarnya malu saya menyampaikan ini, tapi saya pengen sukses, makanya orang di sini juga nggak ada yang saya kenal secara langsung gitu kan. Memang sama Pak Sam sudah pernah ketemu ya, waktu pernah ikut SIGB di Surabaya tahun 2023 dan 11. Iya, iya. Nah, jadi sampai itu mau ada di bulan April kemarin mau ikut juga belum bisa karena gak ada keuangannya. Nah, jadi selama ini saya jalankan tuh belum pernah Pak Sam. Pak Sam saya itu mengundang melalui WA yang apalagi snipernya itu. Jadi yang saya jalankan itu selain ketemu langsung Pak Sam. Ketemu langsung saya ajak, saya gabungkan di grup grup Kopas itu. Nah, kemudian dia tertarik masuk, saya mendaftarkan. Alhamdulillah ini saya mulai termotivasi lagi sejak lebih semangat sejak gabung di grup 02 Go Silver itu Pak. Jadi itu Iya. alhamdulillah materi-materi saya dengarkan terus, bahkan saya ada yang saya ulang-ulang gitu kan biar lebih paham, dan karena senang dengan materi itu maka saya dengarkan berulang-ulang. Jadi yang mau saya tanyakan itu kalau secara langsung itu kan bagusnya kalau ada flip chart.
waktu itu kan ada visa, tapi sekarang itu kalau untuk mendapatkan itu kemana gitu loh, atau masih ada atau tidak gitu. Nah, itu. Jadi ataupun kami harus dapat apa mungkin sejenis apa layar flat itu. Nah, itu dari mana kita dapatkan gitu. Jadi mungkin itu ya mudah-mudahan ya menjadi semangat karena di akhir tahun kemarin ini kami ngajak orang masukan bimbingan Kopas cuma 3 orang, alhamdulillah 2 orang sudah bersedia gabung gitu. Nah, dan yang 1 orang sudah transfer, nah, yang 1 orang masih janji besok itu mudah-mudahan gabung dan aktif terus gitu dan bisa mengembangkan dengan sama gitu. Karena kita ya pengen suksesnya itu sama-sama. Kalau saya sendiri juga sulit, maka karena ini tim jaringan harus sama-sama. Mungkin itu yang kami perlu sampaikan. Apakah yang saya lakukan ini kurang tepat atau gimana lebih baiknya ke depannya Pak Sam. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh ya. Salam buat keluarga. Eh, sebenarnya kalau di Debaca itu yang paling utama itu adalah secara online. Ya, artinya melalui WhatsApp. Kenapa? Karena kalau melalui online itu bisa punya jangkauan seluruh Indonesia. Kalau secara offline kan ya paling cuma tetangga atau orang-orang yang dekat dengan kita dan itu terbatas. Ya, dan kalau secara online ya kita bisa merekrut dari bahkan mungkin orang Indonesia tapi kerja di Malaysia kan juga memungkinkan ya. Jadi jangkauannya lebih luas. Nah, itu yang kemudian didesain oleh Pak Dokter. Tapi kalau seandainya mau menjalankan atau mau apa namanya melakukan kombinasi, ya ada offline, ada online, ya itu bagus saja, itu lebih bagus. Jadi yang kedua misalnya dengan cara yang dilakukan oleh Pak Teguh, ya ngobrol dengan teman atau dengan orang, kemudian ikut aja bimbingan dan tertarik, kemudian mereka akhirnya apa namanya, akhirnya gabung MW, itu juga bagus. Ya, sebenarnya yang saya lakukan dulu, walaupun itu melalui WA, itu adalah teman-teman sendiri, ya, teman-teman sendiri juga. Ya, cuma karena nggak ketemu, akhirnya di WA. Ya, silahkan. Yang bagus itu kombinasi. Ya, bagaimana kita online-nya itu kita lakukan, juga offline-nya juga kita lakukan. Kenapa? Karena offline itu kan artinya orang yang kita kenal. Itu biasanya kalau mau keluar grup itu sungkan, ya. Karena di ditawari mau kok keluar grup. Ya, itu biasanya sungkan, ya. Kalau misalnya gimana mau daftar? Mau daftar juga ya ini seperti kemarin siapa namanya yang tadi besok untuk materi besok yang seorang dokter suami istri ya. Nah, itu kan dia nggak enak diundang oleh upline-nya. Ya, orang yang undang itu adalah dosen ketika mengambil dokter spesialis. Ya, akhirnya dia daftar. Ya, jadi bisa jadi Pak Teguh teman-temannya itu daftar ya sekedar sungkan ya masa saya cuma 100.000 aja nggak daftar itu bisa jadi, tapi bisa jadi nanti dengan cara seperti itu bisa dari Diamond juga memungkinkan ya. Semuanya memungkinkan dalam perjalanan MB ya, tidak peduli latar belakangnya seperti apa ya, asal punya impian. Nah, tapi Pak Teguh yang tadi itu belum menjalankan melalui WA, ya itu dicoba juga. Kenapa? Karena nanti jaringannya Pak Teguh, nanti kalau ada yang direkrut dengan melalui WA, itu kan nggak bisa menduplikasi ke teman-teman yang menggunakan WA. Ya, itu perlu juga. Atau orang-orang yang direkrut Pak Teguh ini, ya orang-orang tetangganya atau mungkin kenalannya, ya gabung MW ternyata kemudian setelah itu ikut training passive income. Oh ternyata mengembangkan jaringan dengan melalui WA. Kemudian dia tertarik menggunakan melalui WA agar jangkauannya banyak, ya luas. Terus kemudian tanya ke Pak Teguh, ya ini gimana ini? Nah ternyata Pak Teguh nggak pernah pakai WA, akhirnya nggak tahu. Oh saya nggak ngerti ya.
Nanti jadi repot itu. Ya. Mohon maaf, ada Pak Sam, itu downline saya yang seperti itu. Bahkan saya malah banyak tanya sama mereka itu, sama downline saya itu tentang itu. Ya itu. Ya, nggak apa-apa kalau sekali-kali ya. Sekali-kali. Karena kalau kita ingin sukses kan harus jadi leader. Ya, karena kalau di MB itu katanya kan seberapa kesuksesan kita ini tergantung seberapa leadership kita. Ya, karena bisnis MW ini sangat kental dengan leadership. Ya, makanya seminar pun ya itu dulu juga disebut dengan leadership seminar. Sedangkan masalah flip chart itu saya wajahnya flip chart juga nggak tahu kayak apa flip chart itu. Ya, karena itu punyanya ini tetangga sebelah ya di N21. Ya, seperti apa presentasinya itu saya juga nggak tahu isinya apa. Makanya saya punya rencana besok itu kalau sama Pak Dokter Sigit ya di Los Angeles itu saya mau ngobrol ya agar membuatkan video bagaimana dulu kan beliau kan juga presentasi ya demo produk dan sebagainya. Yang bikin video bagaimana yang isinya itu presentasi gitu ya, isinya presentasi. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama, selain kita mengembangkan jaringan itu melalui WA dan orang yang tidak kenal, kita juga bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, yang itu orang kita kenal. Itu kalau kita bisa menyampaikan dengan model presentasi, walaupun itu presentasinya informal ya, tidak formal, tidak perlu diundang dan sebagainya, ya. Nah, itu akan lebih mengena. Terus kemudian kita masukkan ke bimbingan Kopas, ya. Nah, itu pintunya. Bimbingan Kopas ini juga harus ya. Kayak kemarin ada orang yang saya sampaikan belum ya, saya lupa ya. Yang orang pengadilan agama tinggi itu, yang mau masuk MW, ya, ikut saya, mau ikut, ya, dari tamu saya itu ikut. Kemudian saya ikut kan bimbingan Kopas yang malam yang tadi sore kita buka ya. Nggak apa-apa kita ini apa namanya kita pakai jalur sesuai dengan ini apa namanya dengan prosedurnya ya. Walaupun mereka gabung nggak apa-apa tapi tetap harus melalui bimbingan Kopas. Karena apa? Ini proses duplikasi ya. Proses duplikasi agar nanti di bawahnya itu juga seperti itu. Ya, duplikasi kalau kita ingat duplikasi penjelasannya itu adalah bagaimana kita bisa menduplikasi sesuatu yang mudah tapi menghasilkan. Semakin mudah, semakin bagus ya. Karena banyak orang yang bisa melakukan. Ya, kalau misalnya seperti menjalankan melalui Instagram dan sebagainya, mungkin anak-anak muda ya mungkin bisa. Tapi yang sepuh-sepuh ya seperti kita secara umum ya itu kan mengalami kesulitan ya. Tapi kita buka ya, nggak apa-apa. Ada yang melalui Facebook, ada melalui Instagram, ada melalui WhatsApp. Ya kita bebaskan ya. Tapi yang paling utama kalau di jaringan kita itu adalah melalui WhatsApp. Kenapa? Karena mudah diduplikasi. Ya, itu. Jadi gitu Pak Teguh. Mudah-mudahan nanti Pak Dokter siap untuk membuatkan materi ya untuk presentasi sehingga apa isinya. Ya, pertama materinya tentang apa, kedua materinya tentang apa, ketiga materinya tentang apa. Itu kita bisa raba-raba ya. Oh, kalau misalnya pertama tentang peluang bisnis misalnya. Oh, saya bisa nyampaikan ini kan materinya sebenarnya kalau saya dengarkan dari audio itu yang sekarang saya pakai materi itu ya. Pertama tentang profil, kemudian tentang peluang bisnis, kemudian tentang eh, orang-orang yang sukses dan sebagainya itu saya ambil dari itu. Tapi sebenarnya saya nggak tahu presentasi di sana itu seperti apa. Ya itu hanya meraba-raba aja ya. Ya, mudah-mudahan Pak Dokter berkenan untuk membuatkan nanti. Ya. Terima kasih Pak Teguh. Yang lainnya silahkan.
Saya lihat. Oke. Ini ada Pak Bambang ini. Pak Bambang, masuk Bambang. Ya Pak Sam. Silakan mungkin mau ditambahi Ya, Pak Pak. Bambang. Calon SP terdekat kita. Tadi sih sudah bagus itu Pak anunya Pak apa ya istilahnya yang disampaikan Pak Sam terkait reward apa yang diperoleh dari MB untuk menambah kepercayaan ya, percaya diri, kemudian semakin tambah menjadi semangat ya itu kalau di apa namanya tempat saya bekerja dulu itu masuk dalam golongan SQ, Service Quality gitu Pak. Itu memang kita iya itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang untuk menambah kepercayaan diri dari karyawannya. Ini tapi beda ini Pak, apa namanya kalau itu kan karyawan ya, seperti yang terikat kalau kita terikat, nah itu kan mengikatnya seperti itu Pak. Nah tapi kalau yang di MW kan beda Pak, dalam artian lebih luas lagi, memberikan reward-rewardnya dan sebagainya itu kan untuk kepentingan dari ABO sendiri dalam membangun jaringannya dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau yang di perusahaan itu kan pribadi kan, masuknya itu kan ke pribadi Pak. Gimana caranya si karyawan itu loyal sekali kepada perusahaan sampai tua kayaknya begitu Pak. Kalau sedangkan kalau di MB itu kan gimana semakin berkembang kan gitu Pak. Bedanya kan di situ, semakin berkembang dari jaringan dan semakin banyak membantu orang lain atau jaringannya itu banyak yang sukses. Iya. Nah, saya melihatnya sih seperti itu. Itu sih Pak. Secara umum perusahaan semuanya ngasihkan reward, ya. Ya. Cuma beda-beda. Tujuannya Pak. Ya, tujuannya. Ya. Kalau misalnya saya sebagai atasan paling tinggi kemudian ngasih reward seluas-luasnya itu juga membahayakan posisi saya gitu. Ya, itu biasanya kayak gitu. Tapi di bisnis kuadran kanan MB ini memang ya sangat fantastis ya. Ya, itu sih bedanya kuadran kanan ya B sama I itu dengan E sama S itu kan ya sebenarnya kalau seperti yang direferensikan Pak Sam untuk membaca bukunya Pak Robert ya Business School itu kan itu dengan gamblang untuk menjelaskan perpindahannya seperti apa, apalagi kalau yang sudah buku berikutnya di investment itu kayaknya lebih itu untuk yang Pak kayaknya untuk investment itu platinum above itu kayaknya karena sudah diajak untuk kuadran kanan tapi yang di I gitu Pak. Iya. Itu sih Pak. Sebentar lagi lah. Amin Pak. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama Pak. Dan tadi, waalaikumsalam. Tadi mumpung ingat tadi Pak Bambang menyampaikan masalah buku ya tentang Business School. Ya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik itu yang terutama yang ada di grup Pro Bronze maupun yang yang tidak ikut ya, bahwa kita kalau mau bertumbuh dan terus hijau itu membaca minimal 15 menit per hari dari buku-buku yang direkomendasikan. Ya, jadi mana lebih baik, misalnya anggap aja ada satu buku, saya bisa menyelesaikan dalam 1 minggu. Ya, mungkin dalam 1 hari bisa setengah jam, bisa 1 jam atau bukan bisa lebih. Tapi saya bisa menyelesaikan 1 minggu. Dengan dibaca 15 menit, baru selesai dalam waktu 1
1 bulan. Ya, bulan. itu lebih baik mana? Kalau yang dari referensinya audio yang saya dengarkan itu sebaiknya 15 menit sampai 30 menit tiap harinya, Pak. Ya, Rutin ya, maksudnya rutin itu ya enggak betul. bukan ngebut sampai saya mesti selesai dalam ya memang ada target bagus, cuman targetnya yaitu antara 15 menit sampai 30 menit itu sih, Pak. Ya, betul. Rutin tiap hari. Membiasakan yang Membiasakan. diharapkan itu membiasakan itu lebih penting. Ya, jadi kalau kuliah katanya atau kalau mau ujian kebut semalam itu tidak baik. Hasilnya juga nggak baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya harapkan setiap hari membaca buku. Kan di Telegram kan sudah ada buku-buku yang direkomendasikan itu ya, walaupun tidak semuanya. Ini sebenarnya bagus, ada banyak buku yang saya simpan untuk tidak saya sampaikan. Ya, tapi dengan beberapa umpan itu ya saya harapkan teman-teman juga akan akan meningkat sendiri, berusaha untuk berkembang sendiri ya. Nah, begitu ya. Dan 15 menit itu tidak lama sekarang, tapi kebiasaan itu yang mahal ya, itu yang mahal. Ya, godaannya ada aja, Pak, kalau pertama kali, Pak. Gimana? Godaannya ada aja. Iya, Kalau biasa sesuatu. mulai pertama kali menjalankan itu biasanya godaannya banyak gitu. Biasa sesuatu yang baik biasanya banyak Tantangannya. godaan. Ya, Iya. biasa ya. Terus ini sudah jam setengah 10. 10. Saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian yang belum beli tiket WID ya, webinar Inspirasi Dibaca ya 200.000 yang akan dilaksanakan Februari ya, itu segera untuk beli tiket. Ya, sampai tadi Pak Dokter bikin video, terus kemudian tadi sudah saya share di grup Sia Academy dan diteruskan oleh para komentar masing-masing di grupnya masing-masing ya. Sampai kemudian biasanya kalau kita tidak punya impian yang kuat, yang jelas, yang emosional ya, itu biasanya semangatnya atau antusiasmenya itu rendah. Ya, termasuk kalau misalnya ada kegiatan Zoom ya, antusiasmenya rendah. Kenapa? Karena memang tidak ada motivasi, tidak ada impian. Ya, jadi kalau kalau impiannya nggak jelas, impiannya nggak kuat, ya itu mudah patah di jalan. Ya, nah, terus kemudian beliau nyampaikan tentang WID itu. Ya, bahkan beliau sampaikan kalau misalnya nggak WID ya, kalau masih belum 100 hari, ya mengundurkan diri aja nggak apa-apa. Ya, agar uangnya dikembalikan oleh MW 100%. 100%. Ya, dan kalau misalnya teman-teman ingin sukses, ya tentu semuanya para mentor, ya itu kan para mentor kan juga saling membuat tulisan, itu juga akan saling share, itu tentu untuk kita semuanya, ya agar kita tetap bertumbuh, agar kita tetap semangat, agar kita tetap bisa menjalankan bisnis MW dan akan sukses. Itu sekalian yang belum beli itu ya segera. Dan insya Allah walaupun ini belum fix, ada kabar insya Allah tanggal 11 ya kalau nggak salah sebelum saya ke LA itu Sabtu malam Ahad ada Zoom ya dari pembicaranya, kalau kalau yang bersangkutan sudah siap itu adalah Mas Mawardi ya, Mas Mawardi yang akan bersharing kepada teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tersinggung ya dengan dengan anak muda yang luar biasa ya. Kalau biasanya gitu ya, kalau nggak tersinggung keterlaluan ya. Ya, gitu sekalian. Insya Allah cukup ya, sesuai dengan jadwal kita on time. Mohon maaf dan insya Allah kita akan bertemu dengan topik yang lain ya.
Mudah-mudahan Ya, Bapak Pak. sekalian, Sama-sama. Terima kasih, Pak. ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, ya, diberikan semangat, diberikan keteguhan untuk bisa menjalani SNW ini, ya, dan bisa sukses bersama kita semuanya. Demikian, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini recordnya saya matikan.